Apa yang membedakan pernikahan ala Islam dengan ala non-Muslim? Non-Muslim kan diberkati gereja, Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Justru pernikahannya orang Islam itu yang lebih universal, Bu. Kenapa? Dia nggak harus di masjid. Bener nggak? Nggak harus di masjid. Di rumah bisa. Tidak harus di depan tokoh agama. Cukup wali ada, pengantin ada, saksi dua ada. Nggak mesti harus ada penghulu ataupun ustadznya. Nggak harus di hadapan tokoh agama. Iya nggak? Lebih universal. Nah, dulu cara pernikahannya orang Quraisy yang kafir dengan orang yang Islam sama. Sama, Bu. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulanah bintu Fulan dengan mas kawin sekian. Saya terima. Yang kafirnya begitu, yang Islamnya juga begitu. Dulu. Sekarang misalnya pernikahannya orang Nasara yang mengakadkan lah bahasa kitanya. Bapaknya apa tokoh agama? Tokoh agama. Di Islam bapaknya. Lihat, lebih universal di Islam tuh. Makanya kalau ditanya, ala Islam, Bu, karena itu jauh lebih universal. Ala Islam. Karena ala Islam itu apa? Universal. Universal. Artinya universal, nggak harus yang hadir tuh tokoh agama yang meresmikan. Enggak. Nah, adapun KUA itu, Bu, itu perhatikan. Petugas pencatat akta nikah. Petugas dari KUA itu petugas pencatat akta nikah. Nyatet doang. Jadi sebenarnya dia datang tuh cuma nyatet. Yang ngakatin bapaknya sama tuh calon pengantin atau pengantin laki-laki. Pak, tolong catat nih. Enggaknya kan ada berkas yang perlu ditanda tangannya. Dia bapaknya. Bismillah, saya nikahkan engkau. Wahai Fulan bin Fulan, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Fulanah. Dengan mas kawin sekian dibayar hutang. Misal aja, Bu, misal. Boleh loh, ini boleh. Boleh, Bu, boleh ini. Hutang atau nyicil gitu. Lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semampunya kan gitu. Saya mampu, Pak, tapi nyicil misalnya gitu. Misal aja. Kasih contoh tuh jangan yang ideal terus. Sekali-kali contoh yang tidak ideal gitu. Jadi yang jelas jawabannya, Bu, pernikahannya tetap sah. Ala Islami, karena itu yang lebih universal justru, nggak harus di masjid, nggak harus di hadapan tokoh agama tertentu dan seterusnya. Yang kedua, kalau ternyata dalam perjalanannya, pernikahannya yang dia maksudkan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab agar supaya wanita Ahlul Kitab masuk Islam ternyata tidak berhasil, ya udah pisah. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui